Lama-lama makin nampak ya, Pak Prabowo itu seakan mempecundangi Pak Jokowi. Dalam masalah apapun yang muncul, Jokowi selalu kebagian yang disalahkan oleh publik. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Sengketa 4 pulau antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh akhirnya selesai. Yang menyelesaikan adalah Presiden Prabowo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mestinya bisa menyelesaikannya. Namun Menteri satu ini malah tampak berat sebelah ya. Bukannya memeriksa semua dokumen yang sudah ada sejak lama, dia malah mempersilahkan Aceh menggugat di PT UN. Tentu saja pihak Aceh nggak mau. Mereka berkeras untuk menyelesaikannya lewat jalur di luar pengadilan. Di pulau itu kan jelas-jelas ya sudah ada tugu yang dibangun oleh Aceh. Jadi wajar jika pihak Aceh itu nggak mau nurutin Mendagri. Belakangan akhirnya katanya ditemukan dokumen tahun 1992 yang dapat digunakan sebagai rujukan kepemilikan Aceh atas 4 pulau itu. Masa pihak Kemendagri baru tahu soal kesepakatan tahun 1992 itu ya? Ini kan jadi menunjukkan ada yang nggak benar sama kerjaannya Kemendagri. Dokumen yang penting itu kan sebenarnya tinggal ditanyakan saja ke pihak Aceh. Bukannya meminta Aceh menggugat ke PT UN. Keganjilan atau ketidakberesan dalam kinerja Kemendagri ini menyebabkan kesan berat sebelah ke arah Sumatera Utara yang notabene dipimpin oleh menantunya Jokowi. Sehingga sengketa 4 pulau ini menyebabkan persepsi negatif publik terhadap keluarga Jokowi dan para pejabat yang diduga merupakan orang-orangnya Jokowi. Akun media sosial Bobi Nasution dipenuhi dengan hujatan, cemoohan, dan cibiran pedas para netizen. Walaupun baik Bobi dan pihak Kemendagri sudah membantah adanya agenda politik di balik sengketa 4 pulau tersebut, bahkan pihak istana sampai turun tangan membantah adanya isu 4 pulau itu titipan seseorang untuk dimasukkan ke Provinsi Sumatera Utara yang mengarah pada mertuanya Bobi. Namun, persepsi publik itu sudah kadung terbentuk ya, bahwa ada cawe-cawe Jokowi dalam sengketa 4 pulau itu. Sehingga walaupun sudah diputuskan oleh Presiden Prabowo dan mestinya sudah selesai ya, namun publik nampaknya masih geram terhadap Bobi Nasution, Mendagri Tito, dan Jokowi. Ini bisa dilihat dari ramainya para netizen menyerbu Bobi dan Tito di media sosial, menghujat Bobi dan meminta agar Tito itu mundur dari jabatannya. Akhirnya, soal sengketa 4 pulau ini menyisakan sebuah susunan situasi yang semakin membentuk sebuah pola. Situasinya adalah sejak awal ramai masalah 4 pulau ini, sampai masalahnya diberikan keputusan oleh Presiden, pandangan dan reaksi publik sangat negatif terhadap Jokowi dan keluarganya. Sementara di lain pihak, Presiden Prabowo muncul sebagai pahlawan dan mendapat pujian dari berbagai pihak. Prabowo mendapat pujian dan terima kasih dari Gubernur Aceh tentunya, warga dan tokoh masyarakat Aceh, legislator asal Aceh, dari DPR RI, lalu dari partai politik seperti PKS, dari pengamat politik, dan lain sebagainya, termasuk para netizen tentunya ya. Prabowo menjadi pahlawan buat rakyat Aceh dan siapapun yang mendukung Aceh dalam sengketa 4 pulau itu. Sementara Jokowi dan keluarga kebagian jeleknya, tambah dihujat, dicemooh, dituduh rakus, dan lain sebagainya. Saya kira situasi ini mulai membentuk sebuah pola ya. Kita mundur ke belakang dulu untuk melihat bukti terbentuknya pola itu. Tahun lalu, ketika ada demo besar, sekitar bulan Agustus ya, sampai para artis pun ikut demo ya, seperti Reza Rahardian dan beberapa komika terkenal. Demo ini terkait revisi Undang-Undang Pilkada, yang jika direvisi maka akan memungkinkan anak Jokowi yang lain, Kaisang, maju di pemilihan gubernur. Yang demo itu banyak dan terjadi di berbagai daerah, termasuk di Solo sendiri. Yang di demo itu kan Jokowi dan keluarga ya, terkait politik dinasti. Nah,
Prabowo yang saat itu belum dilantik menjadi presiden, secara terang-terangan menyatakan keberpihakannya pada rakyat yang berdemo. Bahkan Prabowo itu mengerahkan anak buahnya di Partai Gerindra untuk bertemu dengan para pendemo, lalu menjenguk para pendemo yang ditahan oleh Polri. Situasinya kan serupa ya, Pak Prabowo menjadi pahlawan, sementara Pak Jokowi dan keluarganya itu menjadi musuh masyarakat. Lalu beberapa bulan lalu, di bulan Februari ya, kan ada sempat terjadi pembatasan penjualan gas LPG 3 kilogram atau gas melon oleh Menteri Bahlil, yang bikin masyarakat sampai antri panjang, dan bahkan sampai ada yang meninggal kabarnya waktu itu ya. Oleh pengamat politik, Pak Jokowi itu diduga punya andil dalam keputusan Bahlil itu, dengan tujuan untuk memperburuk citra pemerintahan Presiden Prabowo. Karena katanya Presiden Prabowo tidak pernah mengeluarkan kebijakan melarang penjualan gas melon itu di tingkat pengecer. Jadi kekacauan karena kelangkaan gas melon itu diduga karena cawe-cawe Jokowi. Saya kira pasti ada warga masyarakat yang setuju ya dengan analisa pengamat ini ya. Ada kok di media. Apalagi publik sudah paham bahwa Bahlil ini juga termasuk yang disebut sebagai orangnya Jokowi. Makin jelek lah kan namanya Jokowi. Sedangkan nama Pak Prabowo makin cemerlang dan kembali menjadi pahlawan ketika beliau akhirnya membatalkan kebijakan Menteri Bahlil itu. Nah, pola yang serupa juga terjadi di isu pagar laut waktu itu kan. Jokowi itu kebagian persepsi negatif, menjadi pihak yang disalahkan. Sementara Presiden Prabowo kebagian menjadi pahlawan penyelamat yang menyelesaikan masalah dan yang memihak pada rakyat. Kan begitu polanya. Termasuk masalah tambang nikel di Raja Ampat itu kan ya. Bahlil kena lagi sebagai orangnya Jokowi, sedangkan Pak Prabowo sebagai pahlawan yang mencabut izin perusahaan tambang itu. Kalau melihat rentetan momen-momen itu, melihat pola yang terbentuk, sudah mirip ya, kayak kampanye buat Pak Prabowo. Iya nggak sih? Pak Prabowo selalu mendulang pujian, mendapatkan apresiasi, dinilai sebagai pimpinan yang memihak rakyat. Sementara Jokowi dan keluarga itu ketimpa salah, dituduh ada cawe-cawe, kong kali kong, oligarki, bahkan ada tuduhan korupsi juga. Belum lagi kena masalah fufu fafa, isu ijazah palsu. Bahkan ketika Pak Jokowi ditunjuk presiden sebagai utusan negara ke Vatikan waktu itu, bukannya menuai pujian, malah ujung-ujungnya kena bully juga. Anaknya Jokowi, Gibran, jadi dipertanyakan, kok bukan Gibran yang jadi utusan negara ke Vatikan, kok malah bapaknya? Lama-lama makin nampak ya, Pak Prabowo itu seakan mempecundangi Pak Jokowi. Dalam masalah apapun yang muncul, Jokowi selalu kebagian yang disalahkan oleh publik. Sedangkan Pak Prabowo kebagian enaknya, jadi pahlawan dan pemenang. Presiden Prabowo menjadi pujaan masyarakat, sedangkan Jokowi dan keluarga menjadi musuh masyarakat. Pak Prabowo terlihat makin sumringah, segar bugar, dan selalu bersemangat. Sementara Pak Jokowi kabarnya kan sedang kena sakit autoimun. Ya terlihat kayak orang sakit ya, pucat, gerakannya melambat, gak lincah kayak dulu ya. Banyak masalah, jadi kayak orang stres gitu ya. Kelihatan di raut mukanya, gak sumringah. Anaknya, Gibran, juga makin jarang kelihatan sumringah. Di video monolog itu kan Gibran kelihatan kosong ya, kayak hanya membaca aja, nggak menghayati yang dia baca. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pola itu juga bisa diterapkan dalam hal ketika Pak Prabowo meminta Gibran menjadi wakil presidennya waktu itu, calon wakil presiden ya, yang melanggar etik kan keluarga Jokowi di MK. Sampai 100 tahun ke depan, rekam jejak itu akan tetap ada ya, bahwa pamannya Gibran di MK yang memuluskan langkah Gibran menjadi cawapres. Bahwa sesuai pernyataan Pak Prabowo juga ya, bahwa Pak Jokowi yang punya andil besar dalam kemenangannya di Pilpres. Sampai sekarang yang tersisa kan persepsi negatif terhadap Jokowi dan keluarga. Kan nggak ada yang mendemo Pak Prabowo sebagai presiden. Yang mau dimakzulkan kan Gibran, anaknya Jokowi.
Posisi Pak Prabowo sebagai presiden ya aman-aman aja. Jadi apakah pola itu memang sudah dirancang sejak awal? Yang kita lihat sekarang ini kan hasilnya, output dari pola itu. Tuntutan pemakzulan Gibran, tuntutan pengusutan korupsi terhadap Jokowi dan keluarga. Ijazahnya saja masih jadi polemik berlarut-larut hingga sekarang. Sementara Pak Prabowo menang banyak dong. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.